Halo, 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 halo. halo. Jadi kembali lagi kita di PDF, ya kan? Paman dan Pirhan. Jadi Paman dan Pirhan kali ini kita mau bahas tentang kasus yang lagi panas, Apa ya tuh, kan? Paman? Yaitu kasus tentang katanya oplosan Pertamax jadi Pertalite atau Waduh, Pertalite jadi Pertamax gitu ya. Ini emang brengsek banget sih tuh, ini ngeselin sih. ya kan? Ya gini ya, kita nih pengguna Pertamax, ya kan? Ini jadi kecewa banget gitu. Walaupun bisa dibilang kita menggunakan Pertamax itu karena menghindari beberapa hal. Iya, betul banget. Pertama, menghindari panjangnya antrian, Itu ya yang kan? pertama. Terus kepedulian kita terhadap perusahaan negara. Itu Menurut aku, kedua, nasionalis banget ya. betul kan. Katanya kan jangan menggunakan BBM yang bersubsidi. Nah, itu Betul dia. nggak? Betul nggak? Ya kan? Terus kita juga merasa ya bukan bagian dari orang-orang yang patut untuk disubsidi. Gitu. Betul. Dengan gaya hidup, dengan pola hidup, jadi kita merasa bahwa adalah dia bukan biarkan mungkin ada yang lebih susah Yang atau lebih yang lebih membutuhkan. gitu loh. Betul. Ya, itu alasan-alasan mungkin yang dimiliki sama orang-orang kenapa akhirnya menggunakan Pertamax. Tapi Pertamina memiliki orang yang sangat jahat, ya kan? Ini bukan jahat lagi sih, Iya. Paman. Udah nggak tahu ini. Ini orang tuanya ini kali malu banget ya. Anak gua anjing juga ini. Ya, Iya. kata mak bapaknya ngehe, bukan orang lain aja, gue juga kesel gitu kan, digoblok-goblokin sama orang tua sendiri kayak gitu loh. Ini yang korupsi ini bener-bener tolol gitu loh. Karena kan gak ada otaknya. Bayangin yang seharusnya itu BBM untuk subsidi sama dia dioplos. Harusnya BBM ini peruntukan untuk orang-orang yang membutuhkan gitu. Tapi oplos dijual lagi. Yang lebih membagongkan adalah ada respon dari orang-orang yang bisa dikatakan mungkin mencoba menyelamatkan Pertamina gitu loh, nama baik Pertamina, seperti ya kan Bahlil, ente udah mandi belum sih Bahlil, ya kan, komentarnya nggak apa-apa lah, inilah ya kan, bla bla bla, ini menentang arus kali Anda, ya kan, janganlah gitu loh, masyarakat ini udah murka, udah marah banget. Aduh, gitu, nggak paham. Saya nggak, kita gini loh, kita mungkin nggak paham dengan bahasa dan juga kelakuan kalian, tapi kalian juga jangan menganggap kita nggak mengerti gitu loh, ya. Jadi tolong banget berkomunikasi secara publik yang baik, ya nggak sih? Jadi ini dibilangnya tuh katanya bukan dioplos, Paman. Apa itu? Katanya Blending. Bahasa Jawanya itu blending. Duh. Coba sekarang kita bayangin gini aja, Paman. Ya, air putih nih. Air putih, ya kan? Terus ada satu orang datang, ngasihlah salah satu minuman bersoda yang bening kan gitu. Terus di blending sama air putih. Apakah itu menjadi air putih atau air soda? Nggak ada itu. Itu bodoh sekali. Nggak ada dalam. Tapi itu disebutnya blending, Bang. Iya, makanya gue nggak takut bilang itu orang tolol gitu loh, karena waktu audiensi dengan DPR itu ada pihak dari SPBU tetangga sebelah itu yang mengatakan bahwa nggak bisa kan dicampur, dikasih pewarna terus dikatakan itu blending. Juga dia masih tergolong Pertamax, nggak bisa begitu Ojan, ya kan? Tapi kan jadinya lucu ya. Cuma kan gue juga ngeliat gini lah, ada upaya dari DPR juga menyelamatkan
Citra dari dari Pertamina. Pertamina. Nggak usah ikut-ikutan DPR, anggota DPR ini, ya kan? Udahlah, kecuali kalian memang menjadi bagian yang menerima hasil korupsi itu, Nah, karena kalau kayak begini bisa juga nih Paman anggota hmm, DPR nanti kita blending. nah, Nah, itu lebih lebih ada rasional lagi bisa itu nggak habis dengan pikir kayaknya. anggota MPR. Aduh, Ya, nggak dapet semua lagi. kemudian ya apa namanya? Ada lagi apa namanya? Gue lihat tuh masyarakat jadi pada mencoba mengetes zat ini ya kan dengan beli Pertalite dan juga Pertamax, terus ada alat itu bener Mm-mm. nggak gitu. Mm-mm. Dan yang baru lagi adalah apa? Si Maung ya kan, Wah, kendaraan presiden itu berseliweran di sosial media itu ngisi bensinnya di SPBU Kerang ya kan, di wah itu Shell. dia. Coba lo Aduh, bayangin, mau dikemanain itu ah, muka? ya kan? Lo bayangin tuh, kenapa bisa ngisinya di Shell? Ya kan, mobil presiden. Apakah, tapi kan itu di sosial media ya, kita Bisa nggak sih. tahu itu video lama atau enggak. Mm-mm. Atau Apapun alasannya, menurut gua ya itu tetap aja berarti menunjukkan memang ya mobil kepresidenannya pakai pakai Shell gitu loh. Ini di sini gue bukan mau promosikan Shell ya, tapi gue memang mm. mau ngejelekin aja bahwa carut marut di Pertamina Karena ini soalan pertama oplos ini emang emang udah brengsek jelek banget gitu. gitu loh ya. Gila. Nggak Dan habis pikir. siapapun pihak manapun ya kalau menurut gue yang mencoba membela ini udah tingkat Nggak, ketololannya udah luar biasa gitu udah loh. nggak waras itu, Hmm, udah bener nggak waras. ya kan. Kemudian kan bisa dibilang ya si koruptor ini gue yakin nggak mungkin dia sendiri itu, nggak Iya, mungkin. Pasti dia bergelombok ya kan, apa dengan beberapa pihak melakukan hal tersebut dan akhirnya dibagi-bagi gitu. betul. Nggak mungkin Jadi sendiri. apa ada dugaan kalau kenapa bisa dioplos? Hmm. Kenapa bisa di blending lah kita Nah, ngomong bahasanya. nggak oplos dah. Oplos sudah. Kenapa bisa dioplos? Jadi yang hasil dari yang minyak mentahan itu Hmm. bisa dijual lagi ke luar, bisa Ah, dijadikan untuk ekspor. ah. Gitu. Itu udah banyak sih di channel-channel YouTube yang ngebahas seperti itu gitu, Paman. Tapi tetap aja tolol lah kalau Iya, ya kan. nggak habis pikir juga sih gitu loh. Udahlah, itu satu satu kebodohan yang luar biasa. Dan ini memang gue bingung ya, ini kenapa semua under dari apa namanya Apa tuh? ranahnya Bahlil gitu. Soal kayak begini nih Pertamina ya kan, Mm-mm. Pertamax oplosan, kemudian kemarin ada gas 3 kilogram tuh gas melon Gas juga kan. melon. Ini Dari kenapa dia. Bahlil terus Bahlil? Ah, heran gue masih Bahlil ini. Ya, semenjak dia ngejabat kok apakah ini perlu kita syukuri atau kita justru merasa bahwa ini azab Tuhan? Kenapa begitu? Coba bayangin. Ketika Bahlil menduduki Kursi kursi ya kan, pemerintahan. sebagai menteri dan muncullah ya kan, apakah ini kita lihat sisinya sebagai wah Bahlil is our hero ya kan, atau Bahlil kita lihat bawa sial di Bahlil gitu kan, buat pihak yang ketangkep mungkin gitu ya, Iya. bawa sial ya kayak gitu kan. Ini kan gitu Nyesel ya. gue gitu ya. Paling udah di belakang-belakang gitu, nyesel gue. Ya itu akan menambah deretan panjang mengenai diskusi perkorupsian kita. Dan lucunya adalah gini, KPK ya Hmm, serasa ini kok ini kan yang nangkep bukan KPK kan, bukan, ya kan? bukan. Makanya itu dia Nah, yang jadi yang konsep. nangkep kan ini kan jaksa kan, Jaksa, jagung, kejaksaan. jaksana. Dan KPK kan dipertanyakan justru ya, karena gue justru melihat bahwa ini memang bukan ranahnya KPK. Iya, memang. Memang gimana? KPK itu kan komisi apa? Pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi. Harusnya kan layaknya itu jadi ranahnya KPK dong. Mm-mm.
Tapi gue bilang ini sebenarnya enggak, bukan ranah KPK gitu. Kalau kalau yang sekarang kasus Pertamina ini, ya kan, Pertamax Oplos ini memang punya nilai kerugian negara. Tapi kalau yang ditangani sama KPK mungkin kebanyakan ya, atau mungkin hanya kasus-kasus yang tidak merugikan negara. Kayak kasusnya Hasto tuh, Oh iya, nggak ada dana yang merugikan negara gitu kan. Hanya suap oh aja. iya betul. Selama itu tidak merugikan, Ya, ya kan. betul juga KPK ya. bisa aja ya. Kalau nggak dapat bagian, gue tangkep lo. Ya, itu siapa yang ngomong? Itu Bu, dia tidak menyebutkan KPK, tapi ya siapa ya gitu. Siapa ya? Oke, jadi mengenai pertama keoplosan ini memang menjadi apa ya, kekecewaan banyak orang. Itu nggak sih? Betul lah. Kita tuh kayak dihajar banyak sekali hal-hal tentang apa ya? Gue jadi penasaran. Kita udah dihajar mengenai masalah apa namanya, apa sih namanya, bahan bakar ya kan. Iya, Bayangin nih, bahan bakar buat operasional kita pun operasional dihajar, sehari-hari. ya kan. Terus kita nih berarti merasa ada kerugian dari aktivitinya kita yang menggunakan kendaraan Betul, yang karena menggunakan produk produk Pertamax ini, ini. ya kan. Kemudian kita juga dirugikan nih, anak-anak kita nih. Soal apa? Soalnya anggaran pendidikan dipangkas, bos. Ini kita tapi jurang. Udah. Lu komen dong apa ini? Aduh, itu apa sih dibilangnya? Efisiensi. Ya, ya kan. Efisiensi dasmu. Efisiensi. Pokoknya gue semakin apa, kalau gue ketemu mungkin teman-teman dari luar gitu ya, yang bertanya apa kebanggaan seorang IAL ini terhadap Organisasi. pemimpin Indonesia, terhadap presiden, gue cuma bilang ndasmu, karena nggak ada pemimpin yang gue tahu bisa ngomong seperti itu. Tapi Luar biasa. menurut saya sih ini salah satu blunder dari pemerintah juga gitu. Apa namanya? Efek dari efisiensi, Paman. Nah, Ya, otaknya jadi efisiensi. iya jadi efisiensi semua deh tuh. Jadi apa-apa dioplos, apa-apa di blending gitu loh. Apa-apa ya udahlah atas nama penghematan negara, penghematan pemasukan negara, penghematan pengeluaran negara gitu kan. Nah, Ya udah. tapi gini ya, lucu juga ya. Di saat-saat kayak gini, justru gue kangen banget dengan komentar dari Deddy Kobuzier gitu kan. Iya, enggak maksudnya. Tahu lagi ada kemana? Buat gue Deddy Kobuzier tuh pengecut. Kenapa tuh? Ya karena kan dia cuma berani komen terhadap apa namanya, hal-hal yang dianggap itu merugikan dari negara, itu yang dikeluarkan oleh anak kecil. Oke. Gitu. Ya kan? Jadi anak kecil ya kan? komen. Ya kan, dianggap berkomentar terus dianggap merugikan. Dianggap ya kan? nggak bersyukur. Dia nggak bersyukur ya kan, karena Iya. apa, yang menjelek-jelekan kan. Jelekin. Tapi giliran yang kayak begini lu kagak ngomong, botak. Bener nggak? Tapi itu beberapa netizen itu sempat nangkep dan sempat bikin apa kompilasi video kalau kan si Mas Dedi ini punya acaranya sendiri ya di YouTube-nya. Nah, sempat ada beberapa komika yang memang menyinggung pemerintahan sekarang dan Mas Dedi ini nih tidak memberikan reaksi yang signifikan gitu. Iya. Jadi cuma ya udah. Ya dia kan buat beberapa hal ya kan, keberanian Deddy Kobuzier ini tandus seperti kepalanya. Ya menurut gua. Ya dong, ya kan. Itu terbukti loh. Beraninya juga cuma nama siapa? Mana kecil yang berkomentar dianggap merugikan program pemerintah. Gitu. Tapi untuk hal-hal yang lebih merugikan lagi, Deddy Kobuzier itu tandus komentarnya.
sama seperti kepalanya gitu loh. Tandus tidak ada rambut ya gitu ya. Jadi ya ditunggulah ya kan, kalau misalkan ternyata memang Deddy Corbuzier udah pernah mengkritisi soal ini ya sudah bagus gitu loh. Ya enggak sih? Karena dari netizen juga kita menunggu hal itu sebenarnya Paman Iya. gitu loh. Karena yang selama ini jadi panutan smart people kan Deddy Corbuzier gitu. Ya, Deddy Corbuzier memang slogannya ada smart Smart people. people. Ya, bukan fake people. Tapi apa yang dilakukan justru menurut gue jadi fake people. Waduh. Kenapa? Coba lo lihat dalam pemberitaan ketika dia mempromosikan satu digital sistem digital ya kan dari Kementerian Pertahanan. Betul. Kemudian ada Iom Lorem. Lorem. Ya kan, Iom Loremnya itu, dan ternyata diselidiki oleh netizen, dan itu beli di Shutterstock. Ya kan sih. Ya. Dan itu yang disebut smart people. Yang lucu tuh netizen bisa nemu Ilorem Dobsem gitu-gitu lah gitu kan. Nah pas di zoom out itu jujur loh Paman, saya ketawa gitu loh. Karena ya beberapa editor gitu pun juga pasti ngeh gitu. Itu tuh apa gitu loh. Ilorem Lorem gitu. Dan itulah ya kan Deddy Corbuzier, kalau menurut orang Israel smart people, buat gue jadinya fake people gitu loh. Harusnya dia punya jargonnya fake people, karena ya balik lagi banyak hal-hal yang menurut gue dilakukan sama dia secara fake aja. Oke. Baiklah, karena ini udah di tandusnya ujung acara. Kita udahin dulu, nanti kita akan bahas lagi hal-hal yang dipilih menarik lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa.